Ketika kita mendengar tentang kekerasan dalam rumah tangga, satu pertanyaan sering muncul, apakah pelaku KDRT mengalami gangguan kejiwaan? Apakah perilaku mereka bisa dijelaskan oleh masalah mental atau faktor lain yang bermain? Di video ini saya akan membongkar mitos dan fakta di balik perilaku KDRT serta mengungkapkan apa yang sebenarnya memicu tindakan kejam tersebut. Jangan lewatkan penjelasannya, mungkin ini akan mengubah cara pandang Anda tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya silahkan like, komentar, serta subscribe yang belum subscribe dan share ke temennya jika video ini nanti dirasa banyak manfaatnya atau menambah ilmu. Yang pasti tidak semua perilaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT mengalami gangguan kejiwaan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk dinamika kekuasaan, kontrol, budaya, tekanan sosial, dan tentu lingkungan. Namun beberapa pelaku KDRT mungkin memiliki masalah psikologis atau kejiwaan yang berkontribusi pada perilaku kekerasan mereka. Sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat seseorang berperilaku KDRT? Yang pertama adalah dinamika kekuasaan dan kontrol. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi karena satu pihak ingin mengendalikan pihak lain dan mendominasi pihak lainnya. Ini bisa terkait dengan dinamika kekuasaan dan hubungan. Mungkin saja pasangannya nggak ingin yang menjadi pasangan itu lebih dominan, harus dia yang berkuasa, nggak boleh ada orang lain yang mengatur dia. Bisa saja seperti itu. Kemudian kedua adalah pengalaman masa lalu. Pelaku yang pernah mengalami kekerasan atau penyalahgunaan di masa kecil mungkin saja mengulang perilaku tersebut di dalam hubungan mereka sendiri di masa yang akan datang. Trauma masa lalu dapat berperan meskipun tidak selalu berarti bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Jadi bisa saja seorang pelaku KDRT memang dia terpapar dengan kekerasan, bahkan menjadi korban kekerasan selama masa tumbuh kembangnya, sehingga itu akan diulang atau dicontoh ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya tertentu dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang peran gender dan kekuasaan dalam hubungan. Lingkungan yang mendukung atau menormalkan kekerasan dapat mendukung perilaku KDRT. Nah, kadang-kadang ada keluarga besar atau sebuah keluarga menormalkan atau menganggap wajar perilaku KDRT ini yang pada akhirnya akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga faktor sosial ini adalah faktor yang mungkin saja sulit akan diatasi atau ditangani. Karena apa? Sudah menganggap itu hal yang wajar. Ya, nah, tinggal sebenarnya bagaimana kalau mencari pasangan, usahakan kalau misalnya berasal dari lingkungan sosial yang menormalisasi tindakan kekerasan rumah tangga, ya mau mundur atau bertahan. Kalau bertahan ya mestinya harus kuat. Ya, menanggung resikonya karena sudah memilih untuk seperti itu. Kemudian keempat adalah penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba seringkali dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Namun ini bukan berarti bahwa penyalahgunaan zat merupakan penyebab langsung bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Ya tentu yang pasti hilang kontrol dan koordinasi bisa saja membuat orang menjadi tidak terkendali pikiran dan emosinya sehingga mudah menyerang pasangannya ya. Nah, kelima adalah masalah emosional dan psikologis. Beberapa pelaku KDRT mungkin memiliki gangguan kejiwaan seperti gangguan kepribadian antisosial, gangguan bipolar, atau gangguan kontrol impuls yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Namun gangguan ini bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kekerasan. Nah, keenam adalah ketidakmampuan mengelola emosi. Kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi
seperti kemarahan ataupun frustasi juga dapat menyebabkan seseorang bertindak melakukan kekerasan. Nah, gangguan kejiwaan dan KDRT apakah ada kaitan? Nah, sekarang akan coba saya jelaskan. Tidak semua pelaku memiliki gangguan kejiwaan loh ya. Sementara beberapa pelaku mungkin saja memang memiliki gangguan kejiwaan. Tapi banyak juga yang tidak. KDRT seringkali lebih berkaitan dengan perilaku dan pilihan yang dibuat oleh individu dalam konteks kekuasaan dan kontrol, bukan hanya masalah kesehatan mental. Jadi lebih dominan dia ingin berkuasa dan ingin pasangannya lebih lemah, bisa ditekan, bisa diberdaya untuk kepuasan dirinya, ya, bukan semata-mata karena ada gangguan kejiwaan, ya. Nah, diagnosis gangguan kejiwaan dalam kasus ini ya dimana perilaku memang memiliki gangguan kejiwaan sebelumnya, penting untuk diagnosis yang akurat oleh profesional kesehatan mental. Jadi memang mungkin sebelumnya sudah menjalani pengobatan, misalnya dia mengalami bipolar, skizoafektif, depresi, ataupun sebelumnya memang sudah beberapa kali opnam di rumah sakit jiwa atau mengalami skizofrenia, sehingga memang ya, kalaupun dia melakukan kekerasan atau KDRT berarti itu ada kaitan dengan gangguan kejiwaan. Tapi selain itu tentu ya belum tentu, mungkin karena kekuasaan dan kontrol tadi atau masalah sosial di keluarganya yang menganggap KDRT itu hal yang biasa. Kemudian bagaimana kita menanganinya? Tentu intervensi yang tepat itu perlu dilakukan, ya. Sangat penting intervensi yang efektif baik dari sisi hukum maupun psikologis untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk terapi atau konseling untuk pelaku dan korban serta penegakan hukum yang tegas. Jadi menangani masalah KDRT tidak cukup di jalur hukum saja, tetapi juga bagaimana konseling, terapi, psikoterapi itu harus dilakukan. Mungkin saja mereka bisa berpisah atau cerai, tapi ketika menikah lagi, perilaku KDRT itu bisa berulang lagi karena memang faktor-faktor lain itu tidak mencoba untuk dirubah atau dimodifikasi. Walaupun dia sudah menjalani hukuman, ya. Kemudian dukungan untuk korban. Korban KDRT memerlukan dukungan untuk keluar dari situasi kekerasan, termasuk bantuan hukum, tempat perlindungan, dan layanan konseling. Kadang-kadang korban KDRT itu dengan alasan anak, masih membutuhkan ayahnya, masih membutuhkan penopang ekonomi, nggak mau cerai, bertahan. Tentu ini akan tidak menguntungkan bagi korban KDRT. Bisa saja mengalami masalah kejiwaan gara-gara sering menjadi korban KDRT. Jadi kalau misalnya ada korban KDRT tegas bahwa harus dihukum dan harus cerai, ya itu harus dihormati. Walaupun anaknya masih bayi atau masih kecil membutuhkan sosok ayah, toh nggak ada mantan ayah, adanya mantan suami, sehingga anak itu tetap saja mempunyai ayah. Kalaupun ikut mendidik ya pasti akan bisa, ya, tetapi ketika harus bersama mungkin saja akan berulang itu kekerasan itu. Nah, secara keseluruhan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang kompleks yang tidak selalu terkait dengan gangguan kejiwaan. Pendekatan yang komprehensif pasti diperlukan untuk memahami dan menangani perilaku KDRT secara efektif, ya. Itulah kira-kira pembahasan hari ini tentang apakah pelaku KDRT itu sudah pasti mengalami masalah kejiwaan. Nah, semoga menjadikan gambaran, informasi, ya, menambah wawasan. Kalau ada manfaatkan silahkan share ya ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, komentar, dan sampai ketemu di video berikutnya.